Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadhan Isku Mukhtar. Saat ini kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, yang dimana kita sedang membayangkan sebuah visi besar satu abad setelah merdeka. Indonesia diproyeksi bertransformasi menjadi negara maju, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kunci utamanya ada pada bonus demografi kita, yang dimana generasi muda kita akan menjadi penggerak utama bangsa. Nah, namun untuk mencetak generasi yang kompeten, ada satu fondasi dasar yang harus disiapkan, yaitu kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus, yaitu MBG sebagai ekosistem bisnis. Sebagai upaya memperkuat gizi anak sekolah, pemerintah meluncurkan program yaitu makanan bergizi gratis atau MBG. Menariknya, dari manajemen administrasi bisnis, program ini tuh bukan sekedar kebijakan sosial biasa, melainkan MBG sesungguhnya adalah sebuah ekosistem bisnis baru berskala masif. Nah, secara teori, program ini memiliki tujuan mulia untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan memberdayakan UMKM melalui rantai pasok pangan daerah. Namun, bagaimana realita operasionalnya di lapangan? Jika kita melihat fakta di lapangan secara berimbang, implementasi ekosistem bisnis MBG ini dihadapkan pada tantangan manajemen yang cukup besar. Nah, yang pertama ada terkait pemerataan dan struktur pasar. Di satu sisi, program ini membuka peluang bisnis catering yang skalanya yaitu besar. Namun, di sisi lain, tantangan muncul ketika pedagang kecil di sekitar sekolah justru merasakan penurunan omset karena perubahan pola konsumsi siswa. Nah, ini bisa menjadi catatan bagi manajemen distribusi agar kedepannya bisa melibatkan pelaku ekonomi mikro secara lebih inklusif atau terbuka. Nah, yang kedua, ada tantangan tata kelola dan manajemen rantai pasok. Nah, kita tidak bisa menutup mata dari beberapa evaluasi di tahun pertama pelaksanaan, seperti adanya isu standarisasi porsi hingga pengawasan higienitas. Ini menunjukkan perlunya sistem kontrol kualitas yang jauh lebih ketat agar anggaran besar yang bersumber dari APBN ini dapat terserap secara efektif, efisien, dan bebas dari risiko pemborosan. Untuk melihat proyeksi masa depan, sejarah dunia sebenarnya sudah memberikan kita banyak pelajaran. Kita bisa berkaca dari Japanese Economic Miracle, atau bisa disebut keajaiban ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Setelah pasca Perang Dunia Kedua selesai, alih-alih Jepang langsung berfokus pada intervensi pangan gratis, Hirohito sebagai kaisar Jepang memilih berinvestasi besar-besaran pada sektor pendidikan dan kesejahteraan guru. Nah, kira-kira apa sih dampaknya? Nah, dampaknya adalah SDM yang teredukasi tinggi melahirkan masyarakat yang berkualitas. Alhasil, pertumbuhan ekonomi mereka pun meningkat pesat. Nah, ketika ekonomi masyarakat membaik secara mandiri dan kualitas SDM-nya yang bagus, maka tingkat kesadaran tentang gizi pun juga naik. Nah, sebagai contoh, seperti tinggi badan mereka yang meningkat dan kesadaran akan obesitas. Nah, kesimpulannya, program makan bergizi gratis atau MBG memiliki potensi yang sangat baik untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Namun, program ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, agar program ini menjadi pendorong kemajuan dan bukan beban fiskal di masa depan, investasi di bidang pendidikan itu harus berjalan beriringan juga. Nah, kita membutuhkan edukasi untuk meningkatkan integritas dan kapabilitas SDM pengelolanya. Ketika ekosistem bisnis ini dijalankan oleh SDM yang berintegritas, maka efisiensi akan tercipta, kebocoran anggaran terminimalisir, dan generasi emas yang kita impikan di tahun 2045 benar-benar bisa terwujud. Saya Ramadhan Isku Mukhtar, berterima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Salam sukses untuk kita semua.